Salam kerahiman. Kita bertemu lagi setelah novena kerahiman ilahi, setelah pesta kerahiman ilahi kita rayakan bersama-sama. Ada beberapa masukan dari teman-teman. Pertama, terima kasih atas supportnya. Ada juga yang bertanya, setelah ini apa? Dan juga ada beberapa usulan. Oleh sebab itu, mulai 1 Mei dan selanjutnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu para devosan kerahiman ilahi untuk sama-sama membaca, mendalami isi dari buku diary Faustina ini. Temanya adalah mari sama-sama kita menggali wahyu-wahyu rahmat ilahi. Karena di dalam buku ini sangat banyak isi daripada wahyu-wahyu Tuhan Yesus kepada Santa Faustina. Kita mau gali sama-sama. Sekali lagi saya katakan bahwa ini terbatas dari pengalaman hidup saya, pengetahuan saya, pencerahan yang saya dapat, iman saya yang ingin saya sharingkan. Semoga sedikit banyak bisa membantu, bisa memberikan masukan. Khususnya setelah novena kerahiman ilahi ada beberapa orang yang membeli buku diary ini. Semoga mulai tanggal 1 kita bisa sama-sama buka bukunya untuk sama-sama kita belajar. Sekali lagi temanya adalah menggali wahyu rahmat ilahi. Dan untuk bulan Mei, saya rencana setiap bulan topiknya berbeda, dan untuk bulan Mei temanya adalah penderitaan dan belas kasihan. Temanya adalah tentang penderitaan dan belas kasihan. Mari kita coba temukan atau ungkapkan misteri Allah dalam penderitaan, atau misteri penggunaan penderitaan oleh Allah. Kenapa? Menjadi tanda tanya ya, kenapa Allah memakai penderitaan dalam tanda kutip untuk sebagai berkaitan dengan belas kasihan Tuhan. Jadi kita mau gali sama-sama menemukan misteri Allah dalam penderitaan. Karena dikatakan semakin baik kita tahu atau bisa terima penderitaan kita, maka semakin kita akan tahu tentang rahmat Allah. Semakin kita bisa tahu atau terima penderitaan yang kita alami, maka kita akan semakin tahu akan rahmatnya Tuhan. Kalau saya tahu penderitaan saya, kepapaan saya, kegagalan saya, permasalahan saya, maka satu, kita akan dituntun untuk percaya pada belas kasih Tuhan. Kita akan dituntun untuk percaya pada belas kasih Tuhan. Kalau kita masih semua bisa sendiri, kita kadang-kadang nggak merasa perlu Tuhan. Tapi kalau kita sadar penderitaan saya, kelemahan saya, kepapaan saya, ketidakberdayaan saya, pada saat itulah kita mulai dituntun untuk percaya pada belas kasih Tuhan. Percaya tentang belas kasih Tuhan itu menjadi semakin besar. Punya pengharapan yang lebih besar lagi karena memang sudah tidak bisa berharap kemana-mana. Dan kedua, dengan kita bisa menerima penderitaan, kita nanti bisa tahu tentang kerahiman Tuhan, tentang rahmatnya Tuhan semakin dalam lagi. Contoh yang sederhana, ada satu pengalaman di mana ada satu orang, dia sudah merencanakan satu usaha. Sudah coba join, sudah coba approach pihak-pihaknya, semua sudah oke, setuju. Bayar, tanda jadi untuk pekerjaan tersebut. Tiba-tiba ada satu yang membatalkan, di mana orang itu termasuk orang kunci. Otomatis orang yang sudah bayar ini merasa, waduh, uang saya hilang. Kok orang itu nggak komit? Waduh, saya rugi, karena sudah bayar ini, sudah bayar itu. Tapi dalam perjalanan, hari ini dia bisa bilang syukur pada Tuhan. Karena kalau waktu itu ternyata lanjut, maka biaya yang dikeluarkan pasti jauh lebih besar. Untuk modal usaha, untuk sewa tempat,
untuk rekrut karyawan, dan seterusnya. Nah, ini yang kita mau coba gali. Melalui penderitaan, melalui kegagalan, melalui ketidaknyamanan, kita bisa menggali, kita bisa menerima rahmat Tuhan, dan akhirnya kita bisa berterima kasih. Hal ini juga berkaitan dengan keadaan sekarang ya, lockdown atau PSBB atau coronavirus masih belum kelihatan mereda. Masih ada info tentang yang sakit, yang meninggal, bahkan yang garda utama, para suster, para dokter juga ada yang sudah mulai tertular, bahkan ada yang sudah meninggal. Kalau kita dengar lagi berita di TV, belum tentu tahu ujungnya kapan. Kita nggak tahu setelah ini bagaimana dan kapan kita mau harus melakukan kehidupan yang normal lagi. Bahkan dikatakan juga bisa ada krisis pangan. Jadi banyak hal yang kita nggak tahu, sesuatu yang nggak tahu. Nah, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu menggali tadi yang seperti dikatakan, menemukan misteri Allah dalam penderitaan. Atau kenapa dalam tanda kutip ya, Allah memakai penderitaan untuk mengungkapkan rahmat-Nya. Nah, tahapannya tadi adalah kita terima, kita tahu, kita menderita, kita susah, ada problem, ada masalah, kita tahu, kita terima. Nah, pada saat kita menerima ketidakberdayaan kita, kepapaan kita, ketiadaan kita, maka itulah mulai tahapan di mana kita punya iman yang lebih kepada Tuhan, berharap pada Tuhan, akan rahmat Tuhan, dan dalam perjalanan kita nanti akan masuk ke taraf iman yang lebih dalam. Kalau kita lihat dari catatan, Suster Faustina juga mencatat beberapa hal yang berkaitan dengan penderitaan. Jadi dia mengalami suatu penderitaan, kesimpulannya dia katakan, itu membuat aku senang. Atau hal yang lain yang dilakukan oleh Suster Faustina adalah satu mata melihat penderitaan itu, melihat masalah itu, tapi mata yang satu berharap pada Tuhan. Nah, beda sama kita. Kalau kita biasanya ada masalah, semua fokusnya ke masalah, bahkan yang di pinggir-pinggir kita nggak perhatikan masalah. Di sini Faustina mengajarkan kita satu mata melihat penderitaan, tapi satu mata tetap melihat Tuhan, berharap pada Tuhan, karena dia tahu Tuhan akan memberikan solusi. Dan Suster Faustina juga katakan, semakin besar penderitaanku, semakin aku percaya akan rahmat-Nya. Suatu misteri ya, sesuatu yang ayo kita gali. Kenapa sampai Faustina bisa katakan, semakin besar penderitaanku, semakin aku percaya akan rahmat-Nya. Dan Faustina bilang, dia nggak perlu takut, karena dia tahu akan belas kasih Tuhan. Kita kembali lagi lihat di Roma 11 ayat 32, di sana dikatakan, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Jadi rutinitas nanti yang akan kita lakukan mulai 1 Mei adalah satu ajakan. Karena temanya bicara tentang penderitaan dan belas kasihan, maka ajakannya adalah, ayo kita bergembira dalam penderitaan. Bersukacita dalam penderitaan. Faktanya ada, penderitaannya ada, masalahnya sudah ada. Tinggal bagaimana sikap kita. Marah, kecewa, putus asa, menghindar, atau ayo kita bergembira di dalam penderitaan ini. Seperti firman Tuhan katakan, bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Dalam suka, dalam duka. Bulan ini ajakannya adalah mari kita bersukacita di dalam penderitaan. Karena Tuhan Yesus berjanji di diary 1182, semakin besar kepapaan suatu jiwa, maka makin besarlah haknya untuk memperoleh kerahimanku. Sekali lagi, semakin besar kepapaan suatu jiwa, maka makin besarlah
haknya untuk memperoleh kerahimanku. Itu sedikit pengantar. Saya akan mulai 1 Mei dan kita akan setiap hari berusaha menggali, membaca, men-sharingkan apa yang kita baca. Itu harapan saya buat kita semua, supaya kita sungguh-sungguh tahu tentang wahyu rahmat ilahi yang Yesus katakan melalui Suster Faustina yang diberikan untuk kita semua. Jadi silahkan mulai tanggal 1 boleh disiapkan bukunya, karena kita akan bahas dari diary ini secara bersama-sama. Terima kasih, salam kerahiman.